Ya, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Siang ini saya pengen memberikan sedikit tambahan ya dari apa yang saya sampaikan tadi di Chatterbox pagi tadi dengan acara yang berbeda ya. Yaitu dalam sebuah negara demokrasi, ini singkat aja ya karena udah mepet dengan waktu sholat zuhur di Jakarta dan sekitarnya ini. Dalam sebuah negara demokrasi, ketika rakyat ya, mengkritisize atau mengkritisi pemerintahan ya, pemerintah gitu ya, dan rakyat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah yang sering saya sebut sebagai held into account dalam bahasa Inggris ya. Contoh misalkan ketika waktu pemilihan ya, waktu pemilihan umum, apa campaign promisesnya atau janji kampanyenya begini begitu gitu loh. Pasti kan rakyat yang memberikan mandat kepada calon yang dipilih atau kepada partai yang dipilih itu pasti akan meminta dong, mana nih janji kampanyenya, kok gak dipenuhi dan seterusnya gitu. Sebagai contoh ya, saya kasih contoh di negara kita aja, di Indonesia, biar nggak jauh-jauh. Contoh misal gini, dalam pemilihan presiden Indonesia 2024 yang beberapa bulan lalu telah kita laksanakan bersama-sama ya. Nah, kan 58% rakyat Indonesia kan memilih pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, ya kan? Dan janji kampanyenya kan banyak. Ada makan siang gratis, ada 19 juta lapangan kerja yang disiapkan, ada bermacam-macam lagi ya, termasuk ihwal tentang Hankam ya, pertahanan dan keamanan, dan juga banyak banget janjinya. Pokoknya selain makan siang gratis ya kan, pendidikan full gratis 100% ya, transportasi umum gratis, kesehatan gratis dan sebagainya gitu loh. Nah, dalam satu negara demokrasi, rakyat Indonesia boleh meminta nanti ketika tanggal 20 Oktober 2024 nanti, ketika Pak Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai presiden ke-8 Republik Indonesia ini, ya boleh, sangat boleh meminta pertanggungjawaban Pak Presiden Prabowo nanti. Mana nih janji kampanyenya? Janji kampanyenya mana? Katanya makan siang gratis, katanya 19 juta lapangan kerja, katanya apa itu? Apa dan sebagainya. Itu boleh, teman-teman. Jadi beda ya antara kita di negeri kita mengkritik dan menyalahkan. Kalau menyalahkan itu, saya kasih contoh kalimatnya. Oh, ini salah pemerintah ini. Loh, kenapa? Kok pemerintahnya salah? Jalan kok nggak pernah dibener-benerin nih pemerintahnya, nggak peduli nih dan sebagainya. Sebenarnya masalah jalan rusak itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita sebagai pengguna dan tanggung jawab yang memperbaiki jalan itu kalau jalannya rusak. Ya kalau jalan kayak aspal, nggak dibeton, nggak dicor dengan baik dan benar gitu ya. Kalaupun hujan, ya berlubang juga. Atau jalannya tidak didesain untuk kendaraan berat. Mau di aspal, di beton, dicor, di apa sekuat apapun itu, kalau jalannya bukan buat kendaraan berat ya akan rusak juga gitu loh.
Jadi ada hal yang memang kita tidak bisa selalu menyalahkan pemerintah gitu loh. Tapi di satu sisi pemerintah juga harus tanggung jawab. Itu kenapa jalan bisa rusak kayak gitu, dan memikirkan bagaimana caranya supaya jalan itu nggak rusak ketika dilalui kendaraan berat, terutama kendaraan yang odol, over dimension, overload, ya, kelebihan dimensi, kelebihan muatan gitu. Itu harusnya dipikirkan juga oleh pemerintah. Jadi bukan hanya rakyat terus yang disalahkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi dalam sebuah negara demokrasi itu biasa teman-teman, ketika rakyat meminta pertanggungjawaban, held their government into account, itu biasa teman-teman, sangat-sangat biasa, sangat-sangat biasa itu. Contoh misalkan rakyat hasil Pilpres 2019 nih, nagih janji Presiden Jokowi, mana katanya mau menciptakan 10 juta lapangan kerja melalui undang-undang Omnibus Cipta Kerja, gitu kan? Ya, kemana kabarnya sekarang? It did not come to fruition, nggak menjadi kenyataan. Jadi menurut saya pribadi ya, dalam satu negara demokrasi yang begitu gini, itu hal biasa teman-teman. Justru hal itu akan tidak biasa kalau negara itu adalah sebuah negara otokrasi. Ya, adalah sebuah negara otokrasi di mana pokoknya hanya penguasa dan pemerintah saja yang benar gitu loh. Rakyatnya salah. Rakyatnya nggak boleh mengkritisi pemerintah. Rakyatnya nggak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintah. Not allowed to hold their government into account gitu misalkan. Itu adalah negara otokrasi yang kayak gitu. Sudah paham ya teman-teman ya. Jadi ya walaupun bayang-bayang Neo Orba akan mendatangi Indonesia ya, gak usah takut gitu loh. Karena negara ini sudah memilih jalan untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang terbuka sejak 98 bulan Mei lewat reform gitu ya. Nah, artinya ya sudah, kita pertanggungjawabkan pilihan kita sebagai sebuah negara demokrasi secara terbuka itu dengan kita berdemokrasi secara sungguh-sungguh dan secara kafah gitu ya. Sekian, kita bertemu lagi dalam tayangan-tayangan saya yang lain. Selamatkan demokrasi Indonesia. Mari kita preservasi dan konservasi demokrasi Indonesia agar jangan sampai hanya tinggal nama aja. Selamat siang teman-teman.